Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sore hari ini kita ada rencana untuk berkunjung ke kebunnya Pak Yusuf. Tapi sebelum berkunjung ke Pak Yusuf, kita simak dulu video ini. Karena di video ini kita akan membahas soal sterilisasi lahan labu madu. Jadi apa maksudnya kita harus sterilisasi lahan labu madu? Oke, tonton videonya sampai habis ya. Nah, sahabat semua, karena kita bergelut dengan tanah dan pertanian ini kan dikatakan sebagai olah tanah, maka tanahnya memang harus diolah. Pertama, tanah ini adalah tempat tumbuhnya labu madu. Dalam hal ini kita akan tanam labu madu ya. Dan labu madu ini yang masuk ke tanah, bagian pohonnya itu adalah akarnya. Akar suka apabila di tanah ini banyak oksigen, sehingga patogen-patogen, virus, hama, bakteri yang mengganggu itu bisa mudah ditangani karena pohonnya sudah kebal, kuat. Yang kedua, di lahan itu labu madu ini paling suka apabila di lahan atau di tanah itu banyak mikroba baiknya, maka perlu kita tambahkan mikroba ya yang melimpah supaya penyerapan nutrisi itu bisa lebih maksimal. Contohnya adalah pengurai fosfat. Jadi dengan adanya pengurai fosfat ini, dia akan ready stock di tanah, cepat sekali diproses dan diserap oleh labu madunya. Berikutnya, lahan ini mestinya gembur ya, sehingga perlu ditambahkan bahan-bahan organik, misalkan kokopit, sekam, kemudian bahan organik lain, supaya tanahnya itu makin nyaman diterobos dan diterabas oleh akar-akar labu madunya, sahabat semua. Kemudian lahannya ini mesti menyimpan air yang cukup, jangan berlebihan, jangan kekurangan. Nah ini bisa dicek ketika kita mengolah lahan. Kalau banyak air di situ ya, cukup air, maka kelembaban akan terjaga. Kalau kebanyakan, maka akan jadi masalah serius karena kebanyakan air pun tidak baik bagi labu madu. Nah, ini beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan ketika mengolah lahan. Maka untuk memaksimalkan jumlah atau kapasitas oksigen ya di dalam tanah, kita mesti menggemburkan tanah itu. Jadi sebelum tanam itu perlu ada penggemburan supaya oksigen itu lebih leluasa masuk ke dalam tanah, sehingga akar pun mendapatkan oksigen yang cukup. Nah, untuk menambahkan mikroba ya kita tinggal bisa pakai semprot ya, metodenya bisa pakai comboran, digembor gitu, bisa juga dengan dilep ya. Jadi mikrobanya masukin ke dalam bedengan atau ke dalam lahan yang akan kita tanami labu madu. Untuk menambahkan air, maka sistem instalasinya harus bagus. Labu madu sudah menggunakan teknologi irigasi tetes. Memang air akan terjaga dan tersedia selalu. Nah, yang tidak kalah penting supaya labu madu ini nantinya sehat, kita perhatikan lingkungan sekitarnya. Jauhkan dari naungan. Kalau ada pohon besar itu mesti kita tebang. Jadi kita harus memilih apakah pohon besar itu mesti dipertahankan dengan resiko nanti buah labu madunya kecil-kecil, bahkan tidak berbuah sama sekali, atau memang kita memilih labunya itu tinggal kita pilihannya di mana. Tapi kalau mau hemat saya, kalau Anda memang bermaksud untuk menanam dan membudidayakan labu madu, lebih baik menebang pohonnya ya, tebang aja pohonnya.
atau pindah ke tempat lain kalau ada pohon yang besar menaungi lahan, karena nantinya kok nggak akan maksimal kalau kekurangan sinar matahari. Kemudian yang kedua, kalau di lingkungan tempat Anda ini tidak ada serangan hama terhadap keluarga yang sejenis dengan labu, misalkan ke cabai ya, tidak ada serangan, boleh itu tanam. Tapi kalau di cabai, misalkan di cabai sudah ada serangan virus kuning, kemudian Gemini, mozaik dan seterusnya, lebih baik kita tunda dulu, kita sterilisasi lahan dengan benar sebenar-benarnya dulu. Kecuali kalau tanaman atau kebun cabainya mulus, itu baru boleh. Kenapa? Karena penularan cabai yang kena virus ke labu itu lebih cepat, sahabat semua. Nah, bagi Anda mungkin yang baru tahu ya, sebaiknya Anda perhatikan lingkungan sekitar kebun labu. Karena kalau ada tanaman cabai misalkan yang sudah terserang virus, sehari pun enggak ya, virus itu sudah pindah ke labu, apalagi labu yang masih bayi. Nah, ini maksud kami. Jadi jangan sampai kita gagal lah gara-gara ada petani lain yang nanam cabai tapi cabainya sudah terserang virus, ada pateknya, ada gemininya misalkan. Nah, itu lebih baik ditunda dulu. Kalau bisa cabainya itu harus dibakar ya, dibakar sampai ya kita yakin bahwa virusnya sudah terbakar. Nah, kalau masih nggak yakin, lebih baik tunda dulu tanam labu, karena nggak akan berhasil ya. Pakai virusida, akarisida, bakterisida pun nggak akan berhasil, karena ya kita kan nggak pernah lihat itu, nggak bisa lihat virus itu kecil banget itu. Nah, kita cuma bisa lihat dari tanda-tandanya. Nah, itu sahabat semua ya, sebelum kita menanam, kita persiapkan lahan dulu, sterilisasi lahan dulu ya. Semoga konten yang recehan ini ada manfaatnya. Saya yakin ini ada manfaatnya sebagai reminder atau pengingat bagi diri kami sendiri sebagai pelaku usaha budidaya labu madu. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.